Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwan, mahasiswa hukum semester 5, yang dalam hal ini akan menjelaskan materi terkait dengan metode penemuan hukum, yaitu terkait dengan penafsiran hukum progresif. Mungkin berbicara hukum progresif sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena yang sering kita dengar itu adalah hukum progresif dan hukum positif, yang merupakan aliran penegakan hukum yang cenderung berbeda dan terkadang itu dinyatakan saling bertolak belakang gitu. Nah, apa itu hukum progresif? Hukum progresif ini adalah sebuah hukum yang dilontarkan atau yang dicetuskan oleh almarhum Prof. Sacipto Raharjo atau yang kita kenal dengan Prof. Cip pada tahun 2002, yang muncul atas kegelisahan beliau ketika melihat penegakan hukum di Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin terkait dengan hukum progresif ini banyak sekali karya atau buku Prof. Sacipto Raharjo yang menggagaskan hukum progresif itu sendiri. Yang sering kita lihat yaitu adalah buku beliau yang berjudul Hukum Progresif, Memahami atau Mendalami Hukum Progresif, dan sebagainya. Mungkin dalam buku beliau yang sering kita dengar terkait dengan hukum progresif itu adalah hukum itu untuk manusia dan bukan manusia itu untuk hukum gitu. Nah, pengertian hukum progresif itu sendiri adalah hukum itu merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Jadi, hukum progresif itu tentunya bertolak belakang pada hukum positif yang selalu mendasarkan penegakan hukum itu pada hukum tertulis gitu. Sedangkan hukum progresif ini itu menegakkan hukum selain mendasarkan pada hukum tertulis atau hukum positif, juga menggali atau menggaitkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat atau yang kita sebut dengan the living law atau hukum atau nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Jadi hukum progresif itu dilakukan, penegakan hukum berdasarkan hukum progresif itu tidak hanya berlandaskan pada hukum positif atau sumber hukum tertulis. Nah, latar belakang mengapa hukum progresif itu sangat urgent dilakukan. Yang pertama adalah kerisauan terhadap proses menegakkan hukum yang cenderung carut marut. Yang kedua, reformasi hukum gagal disebabkan paradigma yang melandasinya itu tidak berubah, yakni paradigma positivisme. Makanya hukum progresif dicetuskan itu adalah untuk menegakkan hukum itu tidak hanya sebatas terhadap sudut pandang, terhadap cara pandang atau paradigma hanya pada hukum positif saja. Nah, yang ketiga itu ada cara berhukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan otonom. Yang selanjutnya adalah pendidikan hukum yang serba mengajarkan hukum dengan rasionalitas tekstual atau bagaimana mengoperasikan hukum secara profesional gitu. Nah, yang selanjutnya, apa itu positivisme hukum atau hukum positif? Positivisme hukum itu adalah suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan. Mengapa dinyatakan positivisme hukum ini atau hukum positif itu adalah penyempitan atau reduksi pengetahuan? Karena ketika mempelajari hukum positif itu sebatas pada penegakan hukum atau memahami hukum itu hanya sebatas pada hukum tertulis. Nah, reduksi ini sudah tergantung dalam istilah positif yang berdasarkan fakta objektif, tidak dapat dikembangkan lagi. Dalam artian hukum positif itu adalah hukum yang dapat dinyatakan stuck, yang dapat dinyatakan tidak dinamis gitu. Nah, positivisme hukum itu adalah hendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Nah, kemudian karakteristik dari positivisme hukum. Yang pertama, objektivisme. Paham ini yang meyakinkan kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat dan cara mengamatinya. Jadi, sudut pandang positivisme hukum atau hukum positif itu adalah meyakini pada kebenaran yang bersifat objektif, bukan kebenaran yang dilihat pada bagaimana cara kita memandangnya dan dilihat bagaimana cara kita mengamati kebenaran terhadap suatu hal tersebut,
Tapi karakter dari hukum positif itu adalah meyakini kebenaran yang bersifat objektif gitu. Yang kedua adalah karakteristiknya yaitu determinisme. Paham ini berdasarkan pada ilmu harus memiliki sifat kepastian matematis. Yang ketiga, reduksionisme. Paham ini memiliki sebuah pandangan tunggal atau linear terhadap realitas. Yang keempat itu bahwa mekanistik. Itu paham ini menyatakan bahwa realitas itu dapat dipahami dan dengan menganalisa dan memecah-mecahnya lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. Nah, jadi bahwa positivisme hukum atau hukum positif itu telah gagal untuk menyajikan potret penegakan hukum yang lebih benar, dan objek studi hukum itu tidaklah sesempit yang dipahami oleh para ilmuwan hukum di abad ke-19. Itu kata Prof. Sacipto Raharjo. Beliau memandang bahwa hukum positif saat ini itu gagal untuk menyajikan dunia penegakan hukum, sehingga beliau menggagaskan hukum progresif untuk menegakkan hukum yang lebih, untuk mencapai dunia penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat untuk masyarakat. Karena bagi beliau orientasi dari penegakan hukum itu adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, dasar konseptual hukum progresif. Yang pertama, hukum sebagai institusi yang dinamis. Dalam artian bahwa hukum progresif ini itu menyatakan bahwa hukum itu adalah wadah adalah sebuah wadah yang dinamis, yang dimana penegakan hukum itu dapat dikembangkan, dapat dilakukan, yang dimana tujuan daripada penegakan hukum itu adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial, mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga hukum progresif itu adalah sebuah dasar penegakan hukum yang dinamis dan tidak kaku gitu. Yang kedua adalah hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Jadi hukum progresif itu adalah dasar penegakan hukum yang mengajari bahwa penegakan hukum itu adalah untuk mencapai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan di masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, hukum itu sebagai aspek peraturan dan perilaku. Nah, dalam hal ini juga hukum progresif itu tidak hanya dipandang pada sebatas penegakan hukum yang dasarkan pada hukum tertulis atau peraturan, akan tapi hukum progresif itu juga memaknai hukum yang didasarkan pada perilaku atau behavior gitu. Nah, yang selanjutnya adalah hukum sebagai ajaran pembebasan. Dalam artian bahwa bukan memaknai hukum itu untuk membebaskan orang yang bersalah, namun hukum itu adalah membebaskan ketika itu benar dan menegakkan suatu kebenaran atau menegakkan suatu keadilan ketika itu adalah suatu tindakan yang salah. Sehingga hukum itu dinyatakan sebagai ajaran pembebasan. Maksudnya adalah hukum tidak semata-mata dilakukan hanya untuk memberikan efek jera, tidak hanya untuk memberikan pembalasan atas tindakan seseorang, tapi dalam artian hukum sebagai ajaran pembebasan bahwa hukum dilakukan itu adalah untuk memulihkan seorang pelaku yang melakukan tindak kejahatan, atau mendidik atau memberikan rehabilitasi terhadap diri perilaku, sehingga ketika dilakukannya penegakan hukum terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan, harapannya ketika dia terjun di masyarakat, dia mampu membaur kepada masyarakat dan menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara ini. Nah, ciri penafsiran hukum progresif yaitu penafsiran dengan tujuan kemanusiaan agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia. Penafsiran hukum progresif itu tidak selalu bertumpu pada logika saja, terkadang juga harus meninggalkan rutinitas logika. Penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan dengan logika kepatutan, kesadaran, dan keadilan sosial. Nah, ini sebenarnya hal yang menarik penafsiran terhadap hukum progresif, karena hukum progresif ini merupakan lompatan atau loncatan daripada hukum positif yang membaca atau memahami hukum itu secara tekstual, dalam artian hanya
terbatas atau hanya berkotak-atik pada hukum yang bersifat tekstual atau pada teks penegakan hukum itu sendiri. Nah, hukum progresif itu memandang hukum itu juga melandaskan pada logika kepatutan, kesadaran, dan keadaan sosial. Contohnya, ketika kasus kemarin yang terjadi ketika seorang bapak-bapak yang mencuri handphone di Taman Merdeka, Pangkal Pinang. Nah, ketika kita hanya melihat penegakan hukum pada dunia hukum positif yang berlandaskan pada tekstual, pada peraturan atau hukum tertulis, maka sanksi atau penegakan hukum yang dilakukan terhadap bapak tersebut seharusnya tidak seimbang dengan perbuatannya ketika kita memandang pada hukum positif atau hukum tertulis saja, karena hal tersebut menyatakan sebagai tindak pidana pencurian dan hukumannya itu bertahun-tahun di penjara. Nah, dengan inilah sudut pandang hukum progresif yang mencetuskan yang namanya restoratif justice, penegakan hukum yang berdasarkan pada keadilan hukum itu sendiri atau keadilan restoratif, sehingga penegakan hukum yang dilakukan terhadap bapak tersebut dapat diberikan atau dapat ditegakkan dengan hukum secara restoratif justice atau keadilan restoratif. Nah, yang dimana ketika hal tersebut atau tindakan yang dilakukan adalah tindak pidana ringan, maka penegakan hukum dapat dilakukan secara hukum keadilan restoratif, sehingga mencapai keadilan yang dimana bapak tersebut itu dibebaskan karena ketika kita bicara mengenai logika kepatutan, maka memang layak atau memang sepatutnya penegakan hukum dilakukan secara restoratif justice untuk memberikan keadilan, untuk memberikan kesadaran, mencapai penegakan hukum yang berdasarkan pada kesadaran dan keadilan sosial. Dalam hal ini ketika kita menegakkan hukum pada perkara atau kasus tersebut, maka keadilan itu sangat jauh dalam dunia penegakan hukum. Karena ketika kita berbicara mengenai logika kepatutan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh bapak tersebut patut atau rasional ditegakkan secara dilakukan dengan tindak pidana pencurian yang tindakan yang dilakukan itu kerugiannya tidak seberapa, sedangkan sanksi yang diberikan lebih dari atau tidak lagi patut atas tindakan yang telah dilakukannya. Maka hukum progresif muncul itu adalah untuk mengatasi hal yang sedemikian rupa, sehingga penafsiran hukum progresif itu tadi tidak hanya pada penegakan hukum yang dipandang secara tekstual, melainkan juga dipandang dengan logika kepatutan, rasional atau tidak rasionalnya, sesuai atau tidak sesuainya, itu kesadaran dan keadilan sosial juga. Nah, penafsiran hukum progresif itu tidak hanya mengedepankan peraturan atau rule, tapi juga perilaku atau behavior. Nah, penafsiran progresif ini tadi saya juga menyinggung terkait dengan bahwa penafsiran hukum progresif itu tidak hanya melihat pada hukum yang bersifat, yang penegakan hukum itu hanya berdasarkan pada teks, tidak hanya berdasarkan pada peraturan atau hukum yang dikodifikasikan atau hukum yang tertulis, tapi juga melihat perilaku atau behavior, sehingga penafsiran hukum yang berdasarkan pada hukum progresif itu selain melihat sebuah atau mendasarkan pada sebuah peraturan atau hukum tertulis, juga melihat bagaimana perilaku manusia atau hukum yang hidup di masyarakat atau the living law. Makanya ketika menafsirkan hukum progresif dan dalam dunia penegakan hukum pada seorang hakim, maka hakim tidak hanya menegakkan hukum pada atau mendasarkan pada peraturan tertulis saja, tetapi juga harus menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat untuk mencapai keadilan sosial, mencapai kebermanfaatan dan kepastian hukum itu sendiri. Karena kepastian hukum dapat
kita pahami, dasarnya itu dapat kita lihat dari sebuah peraturan, tapi keadilan dan kemanfaatan hukum itu berasal dari hati nurani seorang hakim. Keadilan dan kemanfaatan hukum itu tidak hanya kita dapat dari peraturan atau hukum tertulis semata. Selanjutnya adalah penafsiran hukum progresif dimobilisasi dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan. Nah, inilah maksudnya bahwa hukum progresif tadi itu adalah juga didasarkan pada hati nurani, karena di dalam hati nurani itulah munculnya yang namanya empati, rasa, bagaimana seolah-olah kita berada di posisi orang lain. Bagaimana dari hati nuranilah kejujuran itu datang, dari hati nuranilah kepedulian itu muncul, dan konsep kemanusiaan itu akan lebih kita rasakan itu berdasarkan hati nurani dan bukan hanya didasarkan pada penegakan hukum yang hanya berbasis peraturan atau hukum tertulis. Sehingga dalam hal ini juga mengutip apa yang disampaikan mantan Hakim Agung Prof. Almarhum Bisma Sregar. Beliau menyatakan bahwa jangan cari keadilan itu pada lembar-lembar pasal atau hukum yang tertulis yang kita maknai sebagai peraturan, tapi carilah keadilan itu pada hati nurani. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada penjelasan terkait dengan penegakan hukum progresif atau penafsiran hukum progresif ini. Semoga bermanfaat bagi orang banyak. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.